Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiza Fitri Akila Amri, NPM 1921030458. Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai asas kontrak bisnis syariah. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat. Pengertian ini lebih dekat dengan ilustrasi tentang sebuah bangunan yang kokoh. Di dalamnya terdapat fondasi yang kuat sehingga dapat mempengaruhi kuatnya cabang-cabang lain seperti tembok, tiang, penyangga, dan atapnya. Apabila dikaitkan dengan kontrak bisnis syariah, maka asas yang dimaksud adalah landasan kuat untuk memperkokoh kontrak yang dilakukan antar kedua belah pihak agar tetap dalam koridor transaksi yang diridhoi oleh Tuhan. Dengan demikian, sebuah kontrak yang dilandasi atau difondasi atau dasar yang kuat sangat mempengaruhi baik buruknya proses pelaksanaan. Artinya, jika dilandasi dengan asas yang dapat mendatangkan kemaslahatan manusia, maka kontrak bisnis tersebut pasti menimbulkan akibat hukum yang baik bagi para pelakunya. Sebaliknya, jika didasari dengan dasar yang buruk, maka akibat hukumnya menjadi buruk pula. Adapun asas-asas yang harus ada dalam pelaksanaan kontrak bisnis syariah seperti yang dikemukakan oleh Fatur Rahman Jamil terbagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama ada asas ilahiyah atau asas ketuhanan. Asas ilahiyah merupakan asas utama yang menjadi produk asas hukum kontrak bisnis lainnya. Asas ini dimaksudkan sebagai sumber terutama bagi umat Islam dalam melaksanakan berbagai aspek transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi sangat penting ketika seseorang menyerahkan secara penuh seluruh aktivitasnya, terutama dalam kaitannya dengan keberuntungan maupun kerugian itu merupakan kehendak Tuhan yang tidak bisa ditolak. Yang kedua ada asas al-ibahah. Pada prinsipnya, praktik sosial atau muamalat merupakan aktivitas yang memiliki legalitas hukum formal, mubah atau boleh dalam hukum Islam. Sebuah kaidah usul fikih yang sejak lama menjadi dasar untuk mengembalikan perkara-perkara yang membolehkan manusia untuk mempraktikkan masih eksis diberlakukan. Dengan demikian, kaidah tersebut lazim menjadi bagian terpenting dari asas kebebasan bagi aktivitas perorangan dengan orang lain dalam melakukan kegiatan muamalah. Asas yang ketiga yaitu asas kebebasan atau asas al-hurriyah. Kebebasan berasal dari kata bebas yang memiliki makna etimologis, tidak memiliki batasan tertentu. Secara terminologis, kata kebebasan lebih diarahkan pada seluruh aktivitas. Dengan demikian, kebebasan adalah aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh manusia tanpa terikat oleh hukum atau kendali yang dapat membatasi aktivitas itu dilaksanakan. Asas yang keempat adalah asas keadilan atau asas al-adalah. Kata keadilan dalam Al-Quran sering disebut dengan 2 buah kata kunci, yaitu kata al-adl dan kata al-qis. Al-adl berasal dari kata bahasa Arab, bukan berarti keadilan. Justru mengandung pengertian yang kerap identik dengan kata-kata samiyat. Kata adl juga mengandung makna pemerataan atau equalizing.
dan kesamaan atau leveling. Pemerataan dan kesamaan ini berlawanan dengan kata zulm dan jaur, yaitu kejahatan dan penindasan. Sementara kata al-qis mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, dan juga keadilan, kejujuran, dan kewajaran. Yang kelima yaitu ada asas persamaan dan kesetaraan atau al-musawah. Persamaan atau setara merupakan asas kontrak bisnis yang mendukung terjadinya sikap rela sama rela antar subjek yang melaksanakan perikatan. Yang keenam, ada asas kerelaan atau ridho. Asas ridho dalam banyak literatur memiliki sedikit perbedaan makna karena disoroti dari berbagai disiplin ilmu. Di antaranya, ilmu tasawuf menyumbangkan statement tentang riba, di mana konsep riba tidak lebih sebagai salah satu tangga untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki manusia pada ujung-ujungnya bisa bertemu dengan Sang Khalik. Artinya, kerelaan di sini dimaksudkan adanya pengaruh sikap cinta anak manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang dicintainya. Sehingga apapun yang menjadi perintah, suruhan, peraturannya adalah kewajiban yang harus ditaati. Yang ketujuh yaitu adalah asas kejujuran. Kejujuran adalah sifat yang sangat sulit untuk diketahui kriterianya secara konkret, karena para pihak boleh saja mengklaim dirinya jujur pada saat melakukan kontrak atau transaksi, tetapi pengakuannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sempurna karena masih menyisakan tanda tanya besar. Tidak sedikit para pedagang mempromosikan barangnya dengan bahasa-bahasa yang memikat, tetapi tidak sesuai dengan yang ada atau dengan keadaan barang yang sebenarnya. Konsep kejujuran ini dapat dicermati dari sisi kemampuan para pihak mengikrarkan apa yang ada dalam hatinya dengan realitas yang senyatanya. Asas yang kedelapan adalah asas tertulis atau asas al-kitabah. Asas tertulis merupakan bagian dari asas kontrak yang penggunaannya tidak sepenting dari asas-asas yang lain. Masalahnya, asas ini kalau berlaku pada tataran transaksi muamalat yang biasanya tentu tidak penting. Karena sangat ironis ketika seorang membeli tomat 1 kg seharga 2.000 harus dilakukan dengan cara merepotkan diri untuk menulisnya di atas kertas kwitansi. Tetapi jika berurusan dengan objek transaksi itu berkenaan dengan aset yang berharga, maka persoalan tulis-menulis ini sangat dibutuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai asas kontrak bisnis syariah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.